kami terus juga untuk mengikuti proses ini untuk keadilan bagi semua, termasuk untuk Ananda David pastinya. Itu aja ya. Diversinya Diversi kita tolak ya. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa pasalnya masih pada pasal 355 penganiayaan berat, terencana, junto pasal 56, kemudian pasal 76C, junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidananya 5 tahun. Percaya kepada pihak kepolisian, ya kan, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, ya, untuk proses hukum tetap jalan. Jadi tetap proses hukum berjalan, ya, kami menghormati proses hukumnya. Ya, sampai sekarang ini masih terus menangis gitu ya. Terakhir dia menyampaikan, ya, disampaikan kepada saya informasi bahwa dalam keadaan stres, apalagi ketika pertama itu diserahkan ke jaksa penuntut umum berkas-berkasnya, dan sekarang untuk mempersiapkan besok pun itu masih dalam keadaan trauma, tidak tenang lah, itu menurut tim lawyer. Pada prinsipnya proses tetap dijalankan. Meskipun ketika ada apapun yang terjadi dan pendekatan, tetap proses hukum tetap dijalankan. Karena ini negara hukum. Kenapa? Tidak dibenarkan oleh siapapun di negara Indonesia untuk melakukan suatu tindakan kekerasan dengan dugaan ancaman pembunuhan seperti begini. Kemarin, tanggal 29 Maret 2023, keluarga Kristalino David Ozora secara tegas menolak upaya proses musyawarah diversi atau penyelesaian perkara di luar persidangan terhadap AG. Atas penolakan tersebut, sidang perdana pelaku anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini AG, dilakukan secara tertutup, mengingat usia AG masih di bawah umur. Dengan digelarnya sidang penganiayaan berat terhadap David Ozora yang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, AG terancam hukuman 5 tahun penjara. Usai digelarnya sidang perdana AG, kini publik menanti tersangka Mario Dandi yang sampai dengan hari ini masih dilakukan proses penahanan dan belum diadili di meja hijau. Terkait AG sendiri, meski proses sidang selanjutnya masih terus berjalan, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menekankan status AG yang masih di bawah umur tidak bisa disamakan dengan peradilan orang dewasa. Lantas, seperti apa hasil sidang perdana AG? Dan bagaimana penilaian Ketua Komnas Perlindungan Anak atas kasus hukum yang sedang dijalaninya saat ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perdana pelaku anak yang berkonflik dengan hukum AGH atau AG kemarin tanggal 29 Maret 2023 digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum AG, Mangata Toding, melakukan upaya diversi atau penyelesaian perkara di luar persidangan. Namun usaha permohonan tersebut ditolak dengan tegas oleh keluarga David Ozora. Terseretnya AG tidak lepas dari proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian yang sebelumnya sudah terlebih dulu menahan dan menetapkan Mario Dandi sebagai tersangka. Seperti diketahui, AG merupakan kekasih Mario Dandi, pelaku tindak penganiayaan berat terhadap David Ozora. Lantas, seperti apa jalannya sidang perdana AG? Dan seperti apa pula tanggapan keluarga David Ozora atas upaya diversi yang dilakukan pihak AG? Dan benarkah AG terancam hukuman berat atas perbuatan yang telah dilakukannya? Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ini sidang baik diversi maupun sidang pembacaan dakwaan. Sidang perdana tadi itu adalah sidang tertutup. Mohon dimaklumi sehingga tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Terkait dengan diversi, ya diversi saya ingin sampaikan ke teman-teman semuanya. Perlakuan anak, ya, tindak perbuatan anak yang tidak diawali dengan niat jahat saja, misalnya kelalaian, kecerobohan, yang mengakibatkan dampak dan kerugian terhadap orang lain, itu
saja susah untuk diterima di kampusnya. Nah, sampai hari ini David sudah 38 hari di ruang ICU, disampaikan oleh dokter terkena diffuse axonal injury stage 2, di mana dia mengalami cedera otak parah, sehingga keluarga juga sudah menyampaikan tadi kepada majelis dalam musyawarah sidang diversi bahwa keluarga menolak. Tadi kita sampaikan juga surat kepada majelis menolak adanya diversi. Kami selaku kuasa hukum dengan perwakilan keluarga tadi pamannya anak korban David menghadiri mendengarkan langsung pembacaan dakwaan. Nah, dalam pembacaan dakwaan pasal yang disampaikan masih sama dengan pasal yang pada saat proses penyidikan, ya, penganiayaan berat berencana dengan tuntutan dakwaan alternatif, ya, undang-undang perlindungan anak dan ancamannya 5 tahun. Tadi kuasa hukum dari pihak AG akan melakukan yang namanya eksepsi atau bantah besok sidang lanjutannya. Mungkin hanya itu ya yang bisa disampaikan. Dakwaan bisa disebut. Ya, yang tadi kami sampaikan bahwa pasalnya masih pada pasal 355 penganiayaan berat terencana, junto pasal 6, kemudian pasal 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu ancaman pidananya 5 tahun. Kami sangat berharap dan yakin majelis hakim yang memeriksa perkara ini akan lebih berpihak kepada anak korban David Ozora ini, mengingat dampak yang dirasakan oleh David ini sangat-sangat berat, ya, bahkan bisa mengalami cedera otak yang sifatnya permanen. Kami yakin hakim dalam melakukan judicial note ini akan benar-benar terukur terhadap semua hak-hak pemenuhan terhadap korban. Kami terus juga untuk mengikuti proses ini untuk keadilan bagi semua, termasuk untuk Ananda David pastinya. Itu aja ya. Diversi kita tolak ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pasca diversi dinyatakan gagal, agendanya selanjutnya adalah masuk ke tahap persidangan. Nah, persidangan tadi sudah dilakukan. Kenapa langsung dilakukan? Karena pertimbangannya ini perkara anak-anak yang tentu masa penahanannya sangat terbatas, jadi harus segera diputus. Untuk itu maka selesai agenda diversi batal, tadi langsung hakim yang bersangkutan membuka persidangan untuk yang pertama. Agendanya adalah pembacaan surat dakwaan. Nah, tadi selesai surat dakwaan dibacakan, tentu disampaikan kepada penasihat hukum terdakwa apakah terhadap surat dakwaan tersebut ada dari pihak terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi. Dan tadi di persidangan sudah disebutkan bahwa dari pihak penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi. Dan hakim memberikan kesempatan pembacaan eksepsi itu adalah besok tanggal 30 hari Kamis. Seperti itu. Nah, diversi dihadiri oleh pihak dari anak beserta orang tua, dari Bapas, dari Peksos, dan ada majelis tadi yang langsung memimpin jalannya musyawarah diversi. Itu terkait diversi. Ya, kemudian setelah disampaikan oleh kami terkait diversi tidak bisa dilakukan, maka langsung dinyatakan oleh majelis diversinya gagal. Nah, ketika dinyatakan gagal, langsung diagendakan pada saat itu juga kita turun ke bawah, masuk ke ruang sidang anak untuk agenda pemeriksaan yang pertama itu sidang pembacaan dakwaan. Ya, itu dijelaskan tidak jauh berbeda dari rekonstruksi, mungkin baru sebatas itu ya yang bisa saya sampaikan, tidak bisa lebih jauh karena ini sidang tertutup. Mohon kita bersama menghormati proses hukum ini. Ya, itu mungkin bisa ditanyakan langsung dengan kuasa hukumnya anak ini, karena tadi saya sampaikan dalam sidang tertutup tidak bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf teman-teman sekalian, nanti dalam sidang tertutup ini pada saat putusan akan dibuka. Setelah sidang perdana AG digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, publik ini menanti Mario Dandi untuk segera disidangkan. Mengingat apa yang telah dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora dinilai banyak pihak sebagai tindakan penganiayaan berat yang sangat disesalkan.
Kekecewaan publik dinilai wajar, mengingat Mario Dandi merupakan anak dari salah seorang pejabat pajak di lingkungan Kementerian Keuangan. Meski ayah Mario Dandi sudah mengundurkan diri dari jabatannya, publik masih antusias menunggu Mario Dandi diadili di meja hijau. Lantas, seperti apa kuasa hukum Mario Dandi menilai kasus kliennya yang kini menjadi sorotan masyarakat luas? Kalau masalah hukum sih, kami artinya percaya ya pada proses hukum, artinya mempercayakan kepada kepolisian itu sudah berjalan ya. Mario juga sudah melakukan kesalahan dan siap bertanggung jawab lah. Jadi proses hukum tetap jalan gitu. Artinya silakanlah polisi untuk memproses tuntas ya, agar supaya ini bisa terang benderang lah. Kasusnya bisa benar-benar terang benderang. Percaya kepada pihak kepolisian, ya kan, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, ya, untuk proses hukum tetap jalan. Jadi tetap proses hukum berjalan, ya, kami menghormati proses hukumnya. Tentu kita semua menaruh perhatian yang serius terhadap kasus ini, terutama Ananda D, 17 tahun sebagai korban. Ini harus kita jalankan langkah-langkah pengawasan, karena tentu saja situasi yang viral, situasi yang menjadi perhatian publik ya, dan ternyata memang Ananda dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Kami dalam hal ini percaya pada proses hukum yang sudah berjalan, dan pada prinsipnya klien kami kan sudah mengakui perbuatannya, ya, sudah menyatakan bersalah dan bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Gitu. Cuma kan saat ini lebih fokus mungkin kepada kesembuhan daripada korban. Dalam hal ini Adinda David ya. Jadi kami sangat fokus ya dan prihatin akan kondisi korban, sehingga kami turut mendoakan ya, agar supaya Adinda David bisa segera pulih. Pada prinsipnya proses tetap dijalankan. Meskipun ketika ada apapun yang terjadi dan pendekatan, tetap proses hukum tetap dijalankan. Karena ini negara hukum. Kenapa? Tidak dibenarkan oleh siapapun di negara Indonesia untuk melakukan suatu tindakan kekerasan dengan dugaan ancaman pembunuhan seperti begini. Sedangkan di sana ada undang-undang perlindungan anak juga. Nanti kita lihat, karena David ini kan umurnya baru 17 tahun 5 bulan. Aja tergolong di bawah anak di bawah umur. KPI ingin ini terang benderang, polisi dan beserta seluruh jajarannya harus mengusut tuntas supaya tidak ada peristiwa yang sangat memilukan ini. Dan saya kira kita juga harus punya presiden tujuan bahwa hukum ini harus bergerak, harus menegakkan keadilan ya. Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dandi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Dan dalam banyak hal ini bahkan bisa tanda kutip mematikan orang yang menjadi target dari boikot sosial tersebut atau yang disebut dengan cancel. Jadi cancel bisa berubah menjadi cancer. Nah, ini sesuatu yang tentu saja sangat disayangkan. Terlepas apakah orang yang menjadi target boikot sosial itu memang pantas untuk mendapatkan peringatan sosial, tapi cara-cara yang dilakukan yang ditempuh dengan tidak bijaksana. Terlepas dari kasus Mario Dandi yang sampai saat ini belum juga digelar di persidangan, pelaku lainnya, AG, yang justru sidang perdananya baru saja digelar, menuai banyak tanggapan. Peliknya proses persidangan AG tidak lepas dari status AG sendiri yang masih di bawah umur. Oleh karenanya, jalannya persidangan tidak bisa disamakan dengan pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Ada berbagai aturan mekanisme yang harus dijalankan saat proses sidang digelar. Lantas, seperti apa Ketua Komnas Perlindungan Anak menilai kasus hukum yang menjerat AG yang notabene masih di bawah umur? Akankah AG bisa lolos dari hukuman berat sebagaimana yang sudah didakwakan? Ya, sampai sekarang ini masih terus menangis gitu ya.
terakhir dia menyampaikannya disampaikan kepada saya informasi bahwa dalam keadaan stres, apalagi ketika pertama itu diserahkan ke jaksa penuntut umum berkas-berkasnya, dan sekarang untuk mempersiapkan besok pun itu masih dalam keadaan trauma, tidak tenang lah, itu menurut tim lawyer. Nah, tentu besok itu atau proses persidangan AG itu harus ada hakim anak, karena biasanya itu hakim tunggal. Jadi hakim tunggal itu harus ada penunjukan dari Mahkamah Agung. Saya jelaskan tadi sama tim lawyer. Yang kedua, jaksanya juga, jaksa penuntut umum harus ditentukan oleh Kejagung itu jaksa anak. Itu perlindungan khususnya. Yang kedua, saya bilang itu sidang tertutup. Ya, sidang tertutup dan hanya boleh yang mendampingi itu atas persetujuan dari hakim tunggal tadi. Lalu sidangnya harus tertutup, itu perlindungan khususnya saya bilang ya, karena mereka minta konsultasi kepada kita. Yang keempat, perlindungan khususnya, kalaupun nanti hakim memutuskan tindak pidananya, maka anak ini hanya bisa menjalani setengah dari pidana pokoknya, gitu kan. Yang perlindungan khusus yang lain saya kira sudah dimulai, di mana anak itu tidak ditempatkan di tahanan seperti yang dibayangkan masyarakat, tetapi dia ditempatkan di rumah perlindungan kesejahteraan sosial anak, itu sudah tepat. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam ini, kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Terkait dengan penahanan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum, kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Demikian. Menurut pandangan hukum Komnas Perlindungan Anak, pendekatan diversi itu saya jelaskan juga kepada lawyernya, pendekatan diversi itu artinya tidak dilakukan persidangan dalam persidangan formal. Dengan pendekatan diversi itu, besok itu hanya sebenarnya ingin kita minta penjelasan yang bisa diselesaikan lewat diversi itu anak di bawah 12 tahun. Jadi anak 15 nggak bisa menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kok ini ada tawaran itu gitu. Seharusnya AG itu dengan usia 15 itu dia ikuti persidangan seperti biasa, tetapi dengan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan itu. Jadi besok saya juga akan hadir di situ. Mudah-mudahan hakimnya menerima kita untuk ikut proses penetapan apakah disepakati diversi atau tidak. Bagi saya diversi itu hanya untuk anak di bawah 12 tahun. Iya, itu. Jadi karena itu nggak ditolak pun sebenarnya, karena itu tidak bisa, karena hanya di bawah 12 tahun sekalipun anak itu melakukan tindak pidana. Itu harus ditawarkan untuk pendekatan diversi antara keluarga pelaku dengan keluarga korban, disaksikan oleh jaksa dan polisi gitu loh. Nah, itu yang ingin saya minta penjelasan dari hakim besok, kenapa menawarkan diversi gitu kan. Kalau orang dewasa bisa saja ditawarkan dengan pendekatan restorasi justice dan sebagainya, tetapi dengan kasus penganiayaan berat nggak mungkin dilakukan restorasi justice. Mario Dandi itu tidak boleh
ditawarkan untuk restorasi justice karena kelakuannya, tindakan pidananya itu sudah penyiksaan yang sangat luar biasa gitu. Kalau anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku usianya 14 tahun, wajib untuk tidak ditahan. Tetapi ini kan sudah 15 tahun, maka dia ditetapkan perlindungan khususnya tidak di rumah tahanan, sekalipun dia sudah dinyatakan oleh polisi sebagai pelaku, dia tidak ditempatkan di tahanan orang dewasa, tetapi di rumah perlindungan kesejahteraan sosial anak. Saya kira itu konsultasinya, karena dia berbeda proses hukumnya, persidangan dan sebagainya dengan Mario Dandi. Mario Dandi itu terbuka. Nah, kalau kasusnya AG nanti ketika misalnya dia sudah dinyatakan oleh keputusan hakim, maka disitulah sidang terbukanya. Perlindungan hukum yang tadi seperti itu, prosesnya harus jalan kan. Kalau dia misalnya tidak diversi, katakan nggak disepakati lah besok gitu kan, diversi itu, maka persidangan biasa, persidangan seperti umum, tetapi kan harus tertutup. Dan hakimnya juga harus ditentukan tunggal dan itu harus ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Itu artinya perlindungan khusus yang pertama. Yang kedua, tentu kejaksaan juga harus mengikuti, jaksanya yang melakukan penuntutan itu juga harus ditunjuk oleh Kejagung. Itulah yang disebut namanya perlindungan khusus. Yang berikut, dia wajib didampingi, ya, wajib didampingi, nggak boleh sendiri, paling tidak orang tuanya. Ya, orang tuanya dan sebagainya, itu perlindungan khusus yang kedua. Sidangnya juga tertutup, ya, hakim juga tidak boleh pakai toga yang merah itu, nah, karena dia masih anak, maka itu adalah perlindungan khusus yang ketiga. Nah, tempat dia ditahannya kalau misalnya hakim nanti menentukan bahwa ada hukumannya katakan 5 tahun, 8 tahun, dia hanya menjalani sepertiga dari pidana pokoknya dan ditempatkan di tempat rumah perlindungan khusus dengan tidak menghilangkan hak-hak atas pendidikannya, hak kesehatannya dan sebagainya. Itulah yang disebut namanya perlindungan khusus ketika anak menghadapi persidangan itu. Gitu loh. Kecuali kalau dia berusia di bawah 12 tahun, langsung itu dikenakan tindakan namanya, dikembalikan kepada orang tua atau dikembalikan kepada negara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.